Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, diulang lagi sampai kita ibaratnya seperti kayak kita jalan terus lari. Ta'awuznya sama bismillahnya ada juga dong. Nah, Itu banyak ayat harus ada ta'awuz sama bismillah. Alhamdulillah. coba diulang lagi Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum binafsi wa binafsi usikum binafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diulang-ulang. Jadi dari sisi intonasi nanti dapat, dari sisi kelancaran dapat. Nah makanya kita dakwah itu ya gitu Pak. Pertama itu diilustrasikan kita baru belajar jalan. Baru belajar jalan kan jatuh kanan kita bangun, jatuh ke depan kita bangun, jatuh kiri kita bangun. Lama-lama begitu dia sudah ini kan, nah, ilustrasinya seperti itu. Baca dulu. Makanya kita lancar dulu baca, nanti lama-lama dapat sendiri. Yang penting 40 kali bawa baca aja insya Allah. Terus. Nah dari sisi bacaan kita dapat pahala, dasarnya dari mana? Dasarnya dari hadis Rasulullah. Rasulullah kan bersabda gini, man qara'an harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanah bi amsalih la aqulu alif lam mim harfun wa min harfun wa mim harfun. Nah itu Bapak baca ayat takwa, satu hurufnya 10, baru belajar 20 per huruf. Nah kalau diulang-ulang sampai 40 kali satu ayat itu sudah berapa ribu huruf, berapa ribu kebaikan yang kita peroleh. Cuman kita dulu kan dalil-dalil itu sama Pak Kiai nggak langsung disebutkan Pak. Nah setelah kita sudah ngaji tafsir, sudah ngaji hadis, tahu sendiri lama-lama kemanfaat daripada kok saya dulu disuruh baca 40 kali setiap ayat. Al-Imran 100 itu yang bawa baca kan Al-Imran 102 itu. Tadi diulang-ulang kita dapat 2. Oh, itu hadis, Pak. Hadis ya. Hadis. Nah, kalau hadis nyarinya di itu Pak, hadis Tirmizi itu. Itu di hadis. Ya, kan hadis berikutnya yang kabar gembira buat kita, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat datang memberi syafaat dan pertolongan pada orang yang baca. Kan dua kegembiraan itu. Makanya basyirah wa nadhirahnya harus disampaikan. Makanya saya setiap ngajar dakwah langsung saya sebutkan suratnya, ayatnya. Ini maksudnya supaya kita berinteraksi sesuai dengan apa yang diinteraksi dengan Al-Quran. Kita memang dapat sedikit Pak, cuman pemahamannya lebih ini. Jangan hanya Iqra itu baca aja. Tidak ada perintah untuk kita
mengetahui. Tapi kalau udah utlu ma uqida kitabiyah, nah itu baru perintah baca, artinya, tafsirnya, terus diamalkan. Kan beda kan? Padahal sama-sama baca, tapi bacanya di Iqra itu sekedar tahu aja, nggak tahu makna. Tapi kalau udah utlu itu ada perintah baca, tilawahnya, makrotnya, terjemahnya, tafsirnya, amalkan. Nah, makanya diminta diulang-ulang situ. Diulang-ulang itu maksudnya bahwa baca kan sudah baca. Suruh ngertiin kan, wahai orang-orang beriman, ya kan, bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya takwa. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan. Ini udah utlu itu. Utlu itu Di surat Al-Ankabut ayat 45. Suratnya 29. Suratnya 29, ayatnya 45. Nah, jadi perbedaan Iqra dengan utlu di situ. Surat ke-29 ayat 45. Sama-sama ngaji begini, Pak. Jadi kita tahu. Bahwa baca, artikan coba. 100 Ayat 45. ayat 45. Suratnya surat 29. Ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau di tengah surat a'udzubillahi ta'awud aja ya? Ya. Pakai bismillah ya? Kalau ini kita usahakan selalu pakai, Pak. Yang enggak itu kalau hanya di surat At-Taubah aja. Karena ayat perang itu kan. Perang itu gak ada kasih sayang. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu artinya apa, Pak? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ya kan? Ini pengamalan dari yang tadi, Pak. Yang hadis tadi kan. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Kita ridho kan pada Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho sebagai Islam sebagai agama kita. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai. Nah, utlu itu diantaranya kan sholat di situ. Tapi sebelum sholat kan kita suruh baca dulu kitab. Nah, jadi Iqra dengan utlu itu kan sama-sama suruh baca. Cuman kalau di Iqra itu hanya baca tanpa tahu artinya. Tapi kalau utlu itu udah ada perintah untuk bacalah artinya, ya kan? Terus tafsirnya amalkan. Karena sesungguhnya itu mencegah itu ya. Utlu bacalah kitab itu. Nah, sekarang bisa membedakan kan sama-sama bacalah Iqra. Utlu mah bacalah kitab. Nah, baca kitab ini maksudnya baca tilawahnya, terjemahannya, tafsirnya, amalkan. Ada pengertian di situ. Nah, supaya kita nanti kalau sudah ini kitab bisa siapin, Pak, itu di Ibnu Katsir. Nanti Bapak bisa baca kalau sudah interaksi dengan Al-Qur'an. Utlu itu apa sih maksudnya di ayat apa itu? Al-Ankabut ayat 45. Nah, tafsirnya ada dua, Pak, itu yang baru saya siapin. Jalalain sama Ibnu Katsir. Nah, di situ kita bisa tahu. Nah, makanya berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar baca. Ya, sampai sebegitunya. Ya kan? Jadi belajar tuh sampai sebegitunya, Pak. Nah, kalau kita belajar tanpa guru gimana kita mau ini? Ya, seperti bahwa baca begitu tanpa ada guru, kesalahan kita nggak tahu. Padahal hamdalah itu membacanya seperti kayak kita memimpin pasukan. Kepingin ya bisa ngajar juga. Ceritanya bapak saya ceritanya itu orang tuanya itu guru.
Bagaimana? Orang tuanya ayah. Heeh. Kakek itu tuh ngajar aja, kerjaannya ngajar. Iya. Bukan dagang, kalau bapak kan dagang. Kalau jadi akhirnya ya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu sih sama kakek itu. Cuman ceritanya bapak kerjaannya ngajar. Jadi salah satu ini ada yang ini Pak bisa. Mudah-mudahan bisa lagi. Makanya harus sedikit kita amalkan lebih bermanfaat daripada banyak tidak diamalkan. Iya. Tadi saya ketemu kapan? Eh. Pak Harto ya. Baru negor saya tadi. Saya dirangkul. Ya karena dulu Baik sekali gitu. dulu bapaknya di sini, bapak. Bapak itu baik itu apa aja yang mau dibilang baik? Bapak Iya. orangnya ya familiar Pak, kekeluargaan satu, kedua apa-apa yang dia lihat ya selalu orangnya terjemahan, nggak enak, nggak bisa. Apa yang kau butuhkan? Seperti itu, Bapak. Jadi tuh mau keluar aja dari dirinya, dari tanah. Apa yang dia butuh? Apa Bapak? Perlu apa gitu. Asal mau membantu aja gitu, Bapak orangnya. Jadi baik kami di situ ada masalah kemana aja di situ. Jadi kita ada program kamu buat apa? Ya artinya seperti saya boleh dikatakan dulu kan masih muda. Beliau sanggup orang tua saya kan. Ya. Beliau sanggup orang tua saya. Kan lebih sepuh daripada saya kan. Makanya kan setiap subuh beliau datang ya kita jadi imam. Nah, habis ini ya biasa begini. Ya bahas. Beliau senangannya bacaan itu sabis sabihis. Oh ya. Lah ya. Sama